A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan mendapatkan kemenangan yang agung. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat hingga kita nggak mampu untuk menghitung nikmatnya Allah. Maka kewajiban seorang hamba kepada Allah, kepada Rabb-Nya adalah banyak-banyaklah mengingat Allah dan bersyukur kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. La in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, nikmatnya akan ditambah, tapi kalau kufur maka azab Allah sangatlah pedih. Semoga kita termasuk hamba-hambanya Allah yang senantiasa pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa tentunya kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ikuti sunnah-sunnahnya agar nanti di yaumil akhir insyaallah kita termasuk umatnya Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang Umi hormati DKM Masjid An-Nur, betul ya, alhamdulillah. Kemudian yang terhormat dan yang dimuliakan Allah,
bapak-bapak, jamaah bapak-bapak, alhamdulillah, barakallah, keren banget masjid ini. Saya baru melihat kalau bapak-bapaknya safnya banyak banget di waktu subuh, karena hampir di setiap masjid, terutama di Jakarta, safnya kayaknya satu saf aja cukup, Pak. Ini di sini safnya luar biasa sampai ke belakang tadi. Yang saya cintai karena Allah, bunda-bunda, anggota jamaah Masjid An-Nur tentunya, yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah. Salam kenal, tak kenal maka tak sayang, nggak sayang maka nggak cinta nanti nggak kawin jadinya. Jadi mudah-mudahan kita insya Allah saling mencintai karena Allah ya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini adalah pertemuan yang pertama di dunia sampai nanti kita bareng-bareng masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tentu kita harus kenalan dulu, karena kami adalah musafir yang jalan dari Jakarta menuju Semarang sampai ke Jogja, lanjut lagi ke Surabaya. Alhamdulillah di Surabaya diterima dengan hati yang bahagia insya Allah, mudah-mudahan sama ayah dan bunda. Perkenalkan, kami ini satu rombongan ceritanya, satu rombongan yang berteman, bersahabat karena Allah, dan pastinya tentunya karena Al-Quran. Jadi Al-Quran yang mempersatukan kami semuanya. Salam kenal, nama saya Deti Indriati. Biasanya saya dipanggilnya Umi Deti. Saya dari Askar Kauni Quran, Nur Quran. Itu mengajarkan metode Kauni, yaitu menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Oke, bentar. Baik, saya udah harus pakai 3 ini nih, kayaknya wartawan banyak banget di sini ya, Surabaya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi kebaikan ini ya. Baik, udah pernah dengar metode Kauni belum, ayah sama bunda? Cius nih, beneran nih. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Tadinya saya niatnya karena saya wanita, saya biasanya dakwahnya senangnya sama wanita. Tapi tiba-tiba kata Bu Tri, ini sahabat saya di Surabaya nih, bapak-bapaknya juga pengen ikut juga dong, boleh nggak? Oh Masya Allah, boleh deh, boleh banget. Karena kan Al-Quran untuk semua manusia, agar nanti Al-Quran itu bisa menjadi sahabatnya dari mulai di dunia sampai nanti menentukan derajat surganya kita, insya Allah. Baik, saya perkenalkan teman-teman dari grup Ahlullah. Menamakan diri grup Ahlullah biar menjadi keluarganya Allah. Mudah-mudahan kalau sudah menjadi keluarganya Allah, insya Allah tentunya tempatnya adalah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kami pasti ingin mendapatkan keluarga-keluarga Allah yang lain, terutama di sini insya Allah di Masjid An-Nur ini. Mudah-mudahan ini adalah semuanya termasuk dalam keluarganya Allah yang tempatnya nanti adalah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada 7 orang, oh iya Kak, saya 7 orang semuanya, alhamdulillah. Terima kasih untuk jazakillah khair untuk Bu Tri yang jadi wasilah bisa mempertemukan kami dengan bunda dan ayah semuanya di Masjid An-Nur ini. Mudah-mudahan ibarat kaum muhajirin, ini kaum ansor, apakah kami diterima di masjid ini? Mudah-mudahan jadi sahabat kita ya, sahabat dari dunia sampai ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini ngambil tema kajiannya adalah mencintai, menggapai cinta Allah dengan Al-Quran. Ini ada 2 skema. 1, meraih cinta Allah. 2, Al-Quran. Ayah sama bunda mau nggak dicintai sama Allah? Mau aja apa mau banget?
Mau banget, Masya Allah. Oke, sip. Kita satu frekuensi kalau gitu. Berarti sama-sama pengen dapat cintanya Allah. Cintanya Allah itu berupa apa? Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Saya nanya dulu sama Bunda. Bunda, kalau dicintai sama suami enak nggak? Seneng nggak? Apalagi kalau dicintai sama Allah. Insya Allah semuanya nanti akan diberikan sama Allah yang terbaik untuk kita, ya. Baik, yang kedua, Al-Quran. Al-Quran itu apa? Petunjuk. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi kita manusia. Kenapa dikasih petunjuk? Karena kita tiap hari selalu minta petunjuk. Ayatnya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tahu jalan yang lurus sebenarnya Pak, Bun? Ayah, Bunda tahu sebenarnya nggak jalan yang lurus? Tahu apa enggak? Oh enggak. Enggak apa tahu? Serius nih? Tahu nggak jalan yang lurus itu apa? Jawabannya ada di ayat 7-nya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka. Jadi jalan orang-orang yang diberi nikmat itu penjelasannya ada di surat An-Nisa ayat ke-69, yaitu jalannya para nabi dan rasul, jalannya orang-orang yang mencintai kebenaran, jalannya orang-orang yang saleh, jalannya orang-orang yang syahid. Kira-kira 4 itu jalannya enak apa enggak ya? Berat apa enggak? Berat apa enggak? Berat banget. Tapi hadiahnya surga. Hadiahnya apa Bun? Surga. Kita mau ke surga. Maka kita raih yuk cintanya Allah dengan Al-Quran yang telah Allah turunkan sebagai petunjuk bagi kita. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pembeda antara yang benar, yang salah, yang halal, yang haram, yang baik, yang enggak baik, semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan hari ini kira-kira kalau satu petunjuk, ayah sama bunda, satu petunjuk itu agar kita bisa menjalankannya menjadi satu petunjuk, menurut ayah sama bunda harus diapain ya petunjuk itu? Harus diapain Bun? Satu, yang pertama kali, misalnya ada panah, set, belok kanan, gitu ya. Kira-kira petunjuknya ayah sama bunda apain dulu? Dibaca. Habis dibaca, dipahami. Karena kalau belok kanan aja nggak paham, ya gimana bisa mau belok ke kanan ya ayah sama bunda kan? Jadi dipahami. Yang terakhir baru bisa diamalkan. Sesuatu yang sudah dibaca, dipahami, baru bisa diamalkan. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan satu petunjuk kalau kita enggak paham? Begitu nggih? Nggih. Ini lagi di Surabaya ya. Jadi kudu nggih. Baik. Insya Allah hari ini akan diberikan satu metode bagaimana caranya agar ayah sama bunda jamaah Masjid An-Nur khususnya insya Allah bisa membaca, memahami ayat demi ayatnya, kemudian insya Allah diberikan sama Allah kemampuan dan kemudahan untuk bisa mengamalkannya. Mau tahu nggak? Mau. Oke. Baik, pertanyaan pertama dijawab dulu. Yang sudah hafal 30 juz, angkat tangan. Kecuali imamnya tadi, luar biasa suaranya bagus banget. Kalau sama imam pasti imamnya udah insya Allah sudah 30 juz.
Yang sudah hafal 30 juz angkat tangan. Ayah, ayah ada yang angkat tangan nggak? Allahu Akbar, keren, beneran ya. Saya mau lihat dulu linya. Ini asik nih kalau ayahnya udah angkat tangan, berarti ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Dapat hadiah nih soalnya. Dapat hadiah. Jus, jus nih. 30 jus dulu ya. Ada? 30 jus, angkat tangan. Yang imam tadi, yang imam. Ada, iya imamnya tadi udah bilang kalau imamnya insya Allah udah sampai 30 juz. Oke, turunin. Bunda ada 30 juz? Oke, lanjut. Oke, sekarang turunin dari 30 juz menjadi juz 30. Nah, coba angkat tangan juz 30. Oke, 1, Masya Allah. Di sebelah sini ada? Oh, belum. Oke, mau menuju ya ke sana. Siap. Bunda ada juz 30 yang sudah hafal? Yang sudah hafal juz 30? Allahu Akbar, keren. Ada lagi? Ada lagi? 2 ya, siap. Insya Allah, tolong dicatat dong siapa itu Putri. Kenal nggak? Putri, saya mau kasih hadiah, beneran. Karena saya pengen berbagi hadiah dengan ayah yang itu pengurus masjid ya. Pengurus masjidnya udah hafal juz 30, alhamdulillah. Sama Bunda 1. Hafal Putri? Bunda siapa namanya, Bun? Hah? Udah hafal belum juz 30? Sudah? Oh, Masya Allah. Tuh, udah 3 juz. Baik, alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah ada yang ini. Saya berdiri ya, lama-lama saya ribet sama ini. Biasanya pakai yang begini buat mengamen. Saya pasang di sini, kira-kira kedengeran nggak ya? Oh, nggak kedengeran. Sini aja deh. Tes. Oke. Baik. Sekarang pertanyaan ketiga. Yang mau menghafal Al-Quran 30 juz aja, angkat tangan bilang saya. Kok ragu-ragu ini di masjid, di rumahnya Allah kok ragu-ragu? Ya, oke, sekali lagi pertanyaannya. Yang mau menghafal Al-Quran 30 juz aja, bilang saya. Angkat tangan bilang saya. Oke. Bapak-bapaknya nggak ada yang bilang saya? Oh, tadi udah bilang, Pak. Asik, Masya Allah. Baik. Ini kayaknya masih terlihat keraguan-raguan di mukanya. Kira-kira pertanyaan keempat. Ayah sama Bunda, ngafal Quran itu susah apa mudah? Apa? Susah apa mudah? Susah apa mudah? Bunda deh, bunda semuanya. Susah apa mudah? Susah ya. Apalagi Qurannya setebal ini ya. Jumlah ayatnya, jumlah juznya 30. Jumlah suratnya 114. Jumlah ayatnya berapa? 6.000. Yang betul 6.236. 6236. Yang betul itu ya, Bun? Berapa, Bun? 6. Lagi, sama-sama pakai tangannya. 6, 2, 3, 6. Berapa, Bun? 6, 2, 3, 6. Masya Allah. Jumlah juznya berapa? 30. Berapa jumlah surat? 114. Tadi pertanyaan terakhir, ini benar-benar nih. 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Yang mau menghafal Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, tunjuk tangan bilang saya. Saya.
Iya loh, masih terlihat keraguan-raguannya. Baik, karena kalau frekuensi belum sama, jadi nggak bisa saya ngajarin metodenya. Kira-kira mau tahu metodenya? Oke, baik. Pertanyaannya sudah selesai, sampai 4 aja. Karena tadi bilangnya susah. Baik, kita buka ya. Al-Quran Surat Al-Qamar, ayat 17, 22, 32, 40. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ulang lagi ayat 22-nya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ayat 32-nya diulang lagi sama Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Walaqad dan sungguh yassarnal Qur'ana aku mudahkan Al-Quran lidzikri untuk dihafal, untuk dipelajari, untuk dimengerti, untuk dipahami. Fahal mim mudzakir, bagi siapa yang mau mengambil pelajarannya. Yang bilang mudah tadi siapa, Bu? Yang bilang mudah? Yang bilang susah? Yang bilang susah saya, yang bilang mudah Allah. Sekarang percaya nggak sama janjinya Allah? Yakin nggak sama janjinya Allah? Bahwasannya Al-Quran itu akan dimudahkan untuk dihafal, dipelajari, dipahami, dimengerti bagi siapa yang mau mengambil pelajaran itu. Pertanyaan terakhir, mudah-mudahan kompak jawabannya. Yang mau menghafal Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, bilang saya. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Jadi terpatahkan apa yang ada di pikiran kita, bahwasanya Al-Quran itu susah, tetapi yang membuat Al-Quran itu bisa kita hafal dan mudah untuk dihafal adalah Allah yang nanti akan membantu kita untuk bisa menghafal surat cinta darinya. Al-Quran itu apa sih definisinya Al-Quran menurut ayah sama bunda? Ada yang tahu? What is Al-Quran? Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaranya malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Surat Asy-Syura ayat 192 sampai 195. Jadi Al-Quran itu adalah kalam Allah yang tadi memberikan janji Allah. Berarti kita yakin bahwa Al-Quran mudah untuk dihafal, untuk dipelajari. Syaratnya apa? Mau. Makanya tadi ditanya, yang mau menghafal Quran. Karena kata Rasulullah, yang mau masuk surga juga kata Rasulullah, yang mau aja. Yang nggak mau ya nggak apa-apa, nggak usah gitu. Makanya ditanya dulu, mau nggak ngafal Quran, bunda? Mau? Mudah apa susah? Ya, siapa yang akan memudahkannya? Allah. Pintar, Masya Allah, tabarakallah. Takbir. Allahu Akbar. Pertanyaan nih, piye carane gitu ya? Bagaimana caranya? Tadi janji Allah udah masuk ke dalam hatinya kita, sudah ya? Oke. Yang kedua adalah caranya adalah
kita ikuti bagaimana caranya Allah memberikan contoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa menghafal Al-Qur'an. Caranya adalah dengan dibacakan. Kenapa harus dibacakan? Karena Rasulullah adalah seorang yang ummi. Apa artinya ummi? Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Gimana caranya mau ngafal Quran, orang baca nggak bisa, nulis nggak bisa. Insya Allah kalau ayah sama bunda bisa baca dan nulis ya. Insya Allah bisa ya. Bisa. Berarti tuh udah satu lebih tingkatannya di atas Rasulullah malah tuh. Rasul nggak bisa baca, Rasul nggak bisa nulis, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hafal 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Caranya adalah dibacakan. Surat Al-A'la ayat 6 dan 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Sanuqri'uka, dan akan aku bacakan kepadamu Muhammad, fala tansa, hingga engkau tidak akan lupa, illa, kecuali masya Allah, dikehendaki Allah. Caranya jadinya gimana bun? Dibacakan. Jadi nanti Umi akan sampaikan satu metode bagaimana membacakan ayat-ayat Allah, kemudian nanti diikuti sama ayah dan bunda. Seperti itu juga lah Rasul dibacakan sama malaikat Jibril, kemudian Rasul mengikutinya. Ada yang tahu surat apa ya yang pertama kali turun kepada Rasulullah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana. Iqra wa rabbukal alladzi 'allamal insana. 5 ayat. Ketika Rasulullah sedang berada di Gua Hira, lagi dalam keadaan bersedih. Kemudian Rasul ngasingkan diri ke Gua Hira, sampai di sana didatangi oleh malaikat Jibril sambil membacakan ayat 5 ayat di surat Al-Alaq. Iqra, ketika malaikat Jibril membacakan, Rasulullah bilang, aku nggak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, aku nggak bisa baca. Yang ketiga kali akhirnya didekati sama malaikat Jibril, kemudian sambil dengkulnya itu bersentuhan, karena pada saat itu Rasulullah ketakutan, kan malaikat Jibril datang dalam wujud aslinya, dalam bentuk asli. Jadi sehingga Rasulullah amat sangat ketakutan. Tapi di dalam ketakutan itu justru Rasulullah bisa hafal 5 ayat itu. Setelah dapat ayatnya, Rasulullah kabur. Kira-kira kalau ketakutan jalannya jalan pelan, santai, apa lari? Lari. Udah pernah ngafal Quran sambil lari nggak bun? Nanti kita praktekin ya, biar seperti Rasulullah dapat wahyu yang pertama. Baik, metodenya adalah yang mau disampaikan, yaitu metode kauni. Syaratnya harus 2 yang harus dipenuhi sama ayah sama bunda. Syarat yang pertama, baca dengan suara, ikuti dengan suara yang lantang. Ikuti dengan suara yang lantang. Yang kedua, isyarat tangan. Dari tadi bunda lihat saya pakai tangan ya? Iya, ikuti isyarat tangan. Kenapa kok pakai isyarat tangan sih? Mudah-mudahan ayah sama bunda tahu nih ayat ini yang udah familiar kayaknya dibaca sama ayah dan bunda. Al-yauma, yang udah tahu ayatnya lanjutin ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu. Artinya nggak tahu. Iya, siap. Tuh, gimana? Itu surat apa ya, Ayah sama Bunda? Surat apa ya? Yasin. Ayat berapa ya? Lupa. Siap. Bunda, Ayah udah jawab. Surat berapa? Surat apa, Bun? Oh, surat apa, Bun? Wah, mukanya masih penuh keraguan-raguan. Insya Allah, pokoknya pulang dari masjid nanti nggak ada lagi keraguan-raguan mengenai Al-Quran, insya Allah. Surat Yasin ayat 65. Bunda sama Ayah ikutin ya. Al-yauma, pada hari itu. Hari apa itu? Hari kiamat nanti. Nakhtimu ala afwahihim. Nakhtimu ala afwahihim. Dikunci mulutmu. Wa tukallimuna aidihim. Yang berkata tanganmu. Yang ngomong apa nanti? Tangan yang ngomong. Ini diapain? Dikunci. Wa tashhadu, yang bersaksi. Arjuluhum, kakimu. Yang bersaksi apa? Kakimu. Bima kanu yaksibun, atas apa yang dahulu kamu lakukan. Hari ini tanggal 25 Mei 2024 jam 5 sehabis ba'da subuh, Ayah sama bundanya berada di Masjid An-Nur sedang mendengarkan kajian tentang menghafal Al-Quran. Menghafalnya mengikuti petunjuk dari Allah, dan ternyata Allah berikan janji kepada kita setelah kita tahu bahwasanya ternyata menghafal itu mudah. Bagi siapa yang mau. Kalau yang nggak mau pasti bilangnya susah. Bagi yang mau, mudah. Siapa yang bikin mudah? Allah. Jadi kata Allah, pada hari kiamat nanti dikunci mulut kita, yang ngomong nanti ini tangan. Tandanya Allah mau memberitahukan kepada kita tempat nyimpen memori yang paling lama sampai dia bisa ngomong nanti di akhirat adalah tangan. Makanya nanti Ayah sama Bunda ikuti ya dengan isyarat tangan. Jadi hatinya menghafal, mulutnya mengeluarkan bacaannya dengan suara yang lantang, kemudian tangannya pun ikut bergerak, sehingga nanti dia akan bersaksi di akhirat, hari ini aku menghafal ayat-ayat Allah. Siap Ayah sama Bunda? Siap, insya Allah. Baik, kayaknya lagi ini jam-jamnya ngantuk, soalnya abis subuh biasanya udah mulai gitu ya. Baik, buat relax, Ayah sama Bunda boleh gerakin tangannya kayak gini. Bun, Ayah ikutin yang di belakang ya. Gerakin tangannya, kita olahraga. Bawa ke kiri, kanan, samping, atas, ke atas, ke atas. Terus lagi ke depan. Udah rileks apa belum? Ciri-ciri orang stres ditanya nggak jawab. Udah rileks belum? Udah rileks belum? Nah, oke, yuk tepuk. Nah, stop kencang-kencangnya, tepuk. Oke, baik, lanjut. Bunda putar nanti ininya. Yang diputar ya. Tuh, diputar. Nanti insya Allah dalam hitungan ke-3 dengan membaca basmalah, insya Allah Ayah sama Bunda nanti bisa ketahuan mana yang mudah ngafal, mana yang masih susah ngafal. Ya, saya lihat ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Tuh kan, ada yang belibet, ada yang susah. Dah, jempolnya, Ayah, jempolnya udah ke depan belum semuanya? Iya loh, alhamdulillah. Insya Allah semuanya jamaah Masjid An-Nur insya Allah dimudahkan sama Allah ternyata untuk menghafal Al-Quran nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ayah sama Bunda, saya minta ngafalnya nggak pakai ini. Ini apa nih?
Nggak pakai otak. Karena kata Allah, ini otak kita kapasitasnya udah luber. Bener nggak? Umur berapa umur? Ya 20 ya, ini 20-an ya kayaknya ya. 20 kali 2, 20 kali 3, 20, ada ya? 20 kali 3 ada? Ada, Masya Allah. Jadi karena umurnya 20-an, ininya udah luber, maka ininya jangan dipakai buat ngafal. Boleh ditaruh dulu sebentar. Ngafalnya harus pakai hati. Karena Al-Quran itu 75%-nya adalah cerita. Yang namanya satu cerita yang dibutuhkan hati kita, bukan otaknya kita. Jadi apapun yang Allah ceritakan nanti dalam Al-Quran, insya Allah ngafalnya pakai hati, insya Allah jadinya nyimpennya lama. Tapi kalau ngafalnya pakai otak, insya Allah keluar dari masjid ini langsung lupa lagi. Betul? Ngafal di depan, yang di belakang udah lupa. Ngafal lagi di belakang, yang di depannya udah lupa lagi. Betul? Karena caranya tadi baca sendiri. Bener nggak? Kita tuh ngafal selalu baca sendiri, bukannya dibacakan ya. Baik, kita terapkan ya metode kauni insya Allah kepada ayah dan bunda semuanya yang ada di sini. Dan nanti insya Allah teman-teman saya juga akan perform untuk surat yang dihafal dengan mudah. Karena memang ini teman-teman saya di Ahlullah adalah orang-orang yang juga ikut menghafal Quran bersama kami. Jadi metode kauni ini ditemukan oleh Ustadz Bobi Heruwibowo. Alhamdulillah waktu itu beliau sudah pernah ke Surabaya. Di mana Bu Tri? Bu Tri di Surabayanya di mana Ustadz Bobi waktu itu? Di Jambangan di Masjid Jambangan. Tapi alhamdulillah belum sampai ke sini. Ya udah, kami ada Ustadz Bobi, ada saya, Umi Deti, ada Ustadz Habibur Rahim. Alhamdulillah kami menyampaikan ayat-ayat Allah setiap harinya di kelas online. Yang belajar adalah ayah dan bunda yang umurnya tadi 20-an ke atas. 20 kali 1, 20 kali 2, 20 kali 3, dan ada yang 20 kali 4. Usianya ada yang paling tua yaitu 82 tahun, Oma Syarifah. Alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak hafalannya, dari satu hari satu ayat, satu hari satu ayat, satu hari satu ayat. Mudah-mudahan setelah ini ayah sama bunda di sini insya Allah nanti bisa ikut menghafalnya melalui kelas online nantinya ya. Yang berminat nanti tinggal bilang sama pengurus DKM dan insya Allah nanti kita berikan linknya untuk bisa belajar ya. Karena ini zamannya udah zaman era digital semuanya. Ayah dan bunda mudah-mudahan insya Allah memakai digitalnya, insya Allah tambah pinter. Oma aja yang 82 tahun itu pinter banget kalau ngezoom tuh, matiin ininya tuh luar biasa. Berkah untuk omahnya saya, Oma Syarifah Badrus. Baik, kita mulai dengan hafalan Quran metode kauni. Syaratnya 2. 1, lantangkan suaranya. Yang kedua, ikuti isyarat tangan. Boleh ya? Siap. Bunda, saya mulai dari Ta'awuz sama basmalah. Bisa diikutin ya. Kalau saya sudah bilang ikuti gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, minasyaitoni, dari godaan syaitan, ar-rajimi, yang terkutuk. Sama-sama yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahimi, lagi maha penyayang. Maha penyayang itu kayak lagi ngusap-ngusap anak kita gitu ya. Oke, dari Ta'awuz sama basmalah dengan artinya ya. Jadi kan Al-Quran tadi udah kita pelajari
harus dibaca kemudian dipahami apa yang kita baca karena dia dalam bahasa Arab. Setelah kita pahami, insya Allah kita menjadi bisa amalnya dari yang salah menjadi amal yang saleh. Yuk, ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bisa ayah sama bunda? Bisa. Saya tanya dulu. Ar-Rajimi artinya apa? Ar-Rajimi yang terkutuk. Suaranya nggak kedengeran ya? Apa di sini ada kedap suara gitu? Suaranya kencengin lagi dong bunda. Baik. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Maha Penyayang. A'udzu billahi minasyaitani ar-rajimi. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita mau hafal surat apa ya bun? Ayah sama bunda sudah hafal surat Al-Kahfi? Apa keutamaan surat Al-Kahfi? Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di waktu Jumat, maka dia akan mendapatkan cahaya sampai ke Jumat berikutnya. Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, apa kata Rasulullah? Maka dia akan terhindar dari fitnah Dajjal. Masya Allah. Mau? Mau? Oke. Insya Allah nanti hafalan saya, kelas saya ke depan adalah insya Allah nanti kami akan lanjut menghafal surat Al-Kahfi di bulan Juni. Insya Allah mudah-mudahan ayah sama bunda nanti bisa ikut. Setiap hari satu demi satu ayat dipahami, dimengerti, dan nanti insya Allah actionnya langsung jadinya ya. Baik, surat Al-Kahfi surat ke-18 jumlahnya 110 ayat. Berapa jumlahnya bun? 110 ayat. Oke, hari ini kita akan hafalkan ayat surat Al-Kahfi 110 ayat. Mau? Kebanyakan gitu, langsung mikir dia. Langsung gimana gitu ya. Baik, yuk ayat 1. Perhatikan. Nanti baru ikuti. Perhatikan, baru ikuti. Tadi kan Rasulullah dengerin dulu, kemudian baru ngikutin. Ketika diminta sama Jibril ngikutin, maka baru ngikutin ya. Baik. Ayat 1. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi anzala, yang telah menurunkan, ala abdihil kitab, kepada hambanya. Siapa hambanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan? Kitab Al-Quran. Walam yaj'al lahu, dan tidak menjadikannya, iwaja, bengkok. Jadi Allah turunkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk yang lurus bagi kita. Qayyimah, di ayat 2-nya menjadi petunjuk yang lurus dan tidak Allah jadikan bengkok untuk kita petunjuknya Allah ya. Umi bacakan lagi, nanti baru diikuti ya. Betul-betul perhatikan. Terus nanti bunda sama ayah bisa langsung mengartikannya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab
walam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab walam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab Al-Quran dan tidak menjadikannya bengkok. Bisa? Bisa? Yuk, ta'awuz sama basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab walam yaj'al lahu 'iwaja. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab Al-Quran dan tidak menjadikannya bengkok. Sekali lagi, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab walam yaj'al lahu 'iwaja. Sekali lagi lebih keras. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab walam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma arhamna bil Quran. Kalau di metode kauni, ketika kan tadi kita bilangnya mudah ya, mudah, maka saya pengen semangatnya dari ayah sama bunda. Ketika Umi bilang menghafal Quran, ayah sama bunda bilang mudah, sambil kepelin tangannya mudah, gitu ya. Jadi semangat dia langsung mudah. Nanti kalau Umi bilangin lagi semudah, maka ayah sama bunda bilang tersenyum. Oke? Siap? Siap ngasih senyumannya. Ini kalau ngafalnya masih pakai otak agak rada-rada itu. Mikir mulu dari tadi. Orang disuruh pakai hati biar hafalannya nikmat jadinya ya. Yuk, saya tanya ya. Menghafal Quran semudah. Mana coba lihat senyumannya. Ayah, saya mau lihat senyumannya. Semudah tersenyum ya. Mana? Oke, pakai gini ya semuanya ya. Ya, siap. Masuk, asik. Ya senyum ya. Kalau nggak senyum ntar ayatnya nggak masuk. Ya, udah senyum semuanya. Alhamdulillah. Bunda coba lihat. Masuk kamera masalahnya itu tuh lihat tuh. Ada di TV. Kasih senyuman bunda cantik. Yang di ujung. Mak masih belum senyum. Mak senyum, Mak. Nah, cantik. Mak senyum, bunda senyum, bunda. Yang lagi duduk asik. Semuanya kasih senyumannya. Baik, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mau masuk surga itu wajahnya selalu berseri-seri. Jadi wajahnya nggak pernah mikir tuh, nggak pernah mikirin gimana ya. Yang ada adalah dia selalu tersenyum menghadapi kehidupan di dunia ini dengan berbagai macam ujian yang Allah berikan. Ya, salah satunya ujiannya belum hafal Quran sampai umur udah segini. Nggak apa-apa. Kata Allah nggak ada kata terlambat. Tadi di surat Al-Qamar nggak dibilang tuh sama Allah yang bagi yang umurnya masih muda. Ada nggak tadi? Nggak ada ya. Bagi yang mau menghafalnya. Siap? Jadi nggak ada batasan umur untuk menghafal Quran. Metode ini mulai dari anak 2 tahun sampai dengan anak lagi. Sampai dengan yang udah tua, udah sampai 90 tahunan insya Allah masih bisa diterapkan dan insya Allah
mudah untuk dihafalkan ya. Baik, sebelum saya lanjut lagi ke terakhir, coba saya dengerin lagi. 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab Al-Quran dan tidak menjadikannya bengkok. Allahumma arhamna bil Quran. Saya minum dulu sebentar ya. Baik. Ada 6 surat di dalam Al-Quran yang diawali dengan kata Alhamdulillah. Artinya surat itu begitu istimewa. Salah satunya adalah surat Al-Kahfi. Yang kedua yang biasa kita baca dalam sholat, surat apa bun? Al-Fatihah. Setiap surat yang diawali dengan kata Alhamdulillah, tandanya itu luar biasa suratnya. Maka surat yang istimewa. Maka bagaimana kita bisa mendapatkan juga keistimewaan dari ayat-ayat yang ada di dalamnya. Nikmat yang paling besar yaitu ketika Allah turunkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita. Dengan Al-Quran itu kita bisa meraih cintanya Allah. Karena Al-Quran akan menjadi sahabat kita mulai dari dunia. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka kita akan menjadi mulia ketika kita belajar Quran, ketika kita mengajarkan Al-Quran, maka engkau akan menjadi sebaik-baiknya manusia di mata Allah. Kalau sebaik-baiknya manusia di mata manusia lain mah, di sini mah baik, kan belum tentu di Jakarta juga Umi terkenal jadi orang baik, ya. Tapi kalau di mata Allah itu kita baik dengan belajar Quran, dengan mengajarkan Al-Quran, maka dimanapun mata manusia itu akan dibikin sama Allah bisa memuliakan orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan ayah sama bunda yang ada di sini jamaah Masjid An-Nur, insya Allah nanti akan menjadi sebaik-baiknya manusia karena nanti akan belajar Al-Quran, dan kalau udah belajar nanti ajarkan lagi, sampaikan walau 1 ayat. Nggak usah nunggu jadi ustadz atau ustazah dulu, ayah sama bunda langsung sampaikan. Ketika dapat metode ini, ya sama bunda udah bisa tadi ayat 1, maka sampaikan kepada siapa? Yang paling pertama adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat tazkirah. Ayat yang diawali dengan Alhamdulillah, tandanya kita bersyukur banget sama Allah dan kita memuji Allah karena Al-Quran diturunkan kepada kita. Bayang nggak bun sama ayah, kalau nggak ada Al-Quran, gimana kita caranya menghadapi kehidupan ini? Sementara setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran adalah ayat-ayat yang merupakan tazkirah, yaitu pelajaran. Baik, untuk ke selanjutnya kita lihat dulu yuk perform dari grup Ahlullah untuk menghafalkan nih kata Allah. Demi waktu yang 24 jam kalian semuanya rugi. Mau nggak jadi orang yang beruntung? Mau, pasti mau jawabannya. Tapi harus memenuhi 4 syarat agar bisa menjadi orang yang beruntung, agar bisa meraih cintanya Allah, maka harus ada 4 syaratnya. Ya, kita lihat penampilan dari bunda-bunda Ahlullah.
Saya pengen bundanya coba diawali dengan surat Al-Kahfi ayat 1, lanjutkan dengan surat yang mau ditampilkan. Tadi surat apa? Al-Kautsar ya insyaallah. Mudah-mudahan surat Al-Kautsar. Surat Al-Asr udah bisa? Sudah, kan udah hafal ya. Silakan. Al-Asr, Al-Kautsar, Al-Kahfi dulu. Silakan. Yuk. Berdiri boleh? Berdiri ya, Bun? Oh, biar kelihatan di TV-nya biar masuk gitu ya. Ah, tuh cakep jadinya. Yuk. Nah, alhamdulillah. Siap. Nah, tuh. Ini umurnya 20 kali 3 semuanya. Oh enggak ya, ada yang kali 1. Oh kali 2, alhamdulillah. 20 kali 2, 20 kali 3 tuh pokoknya, alhamdulillah. Siap. Silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup Allah membacakan surat Al-Kahfi ayat 1, surat Al-Asr dan surat Al-Kautsar. Ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya kitab Al-Quran dan tidak menjadikannya bengkok. Basmalah Al-Asr. Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. A'tainakal kautsar. Sungguh telah kami memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasal Lirabbika wanhar. Maka singkatlah sholat karena Rabbmu dan berkorbanlah. inna Nasyani'aka huwal abtar. barang siapa Orang-orang yang membencimu akan terputus dari rahmat Allah. Allahumma Rahman bil Quran. wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghafal Quran semudah takbir. Masya Allah, tabarakallah, jazakillah khair. Teman-teman dari
grup Ahlullah. Mudah-mudahan ayat-ayat Allah itu makin dimengerti dan dipahami, sehingga kita pasti pengen jadi orang yang beruntung. Yang mau jadi orang beruntung di dunia dan di akhirat, katakan, bilang saya. Masya Allah. Sesuai dengan doanya kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan aku kehidupan di dunia ini yang baik, di akhirat yang baik, dan dijauhkan dari api nerakanya Allah. Doa jangan sekedar hanya ucapan, tapi nggak sampai ke hatinya, benar-benar diresapi. Ini mintanya tiga yang keren, bener nggak? Yang pertama, minta hidup di dunia enak, mau? Kira-kira hidup di dunia enak, kudu usaha apa kagak? Udah pakai bahasa Betawi ini ya. Kudu usaha apa kagak? Usaha, maka kudu ikhtiar. Kita sebagai manusia, sebagai hambanya Allah, harus bisa berikhtiar di jalan Allah. Kemudian, kalau mau hidupnya enak di akhirat, mau nggak? Tempatnya udah pesen belum? Di mana tempatnya maunya yang enak? Di mana? Ayah, mau di mana ya? Bunda? Di surga, beneran? Kira-kira jalan ke surga itu susah apa mudah? Jalan ke surga itu kata Allah, latar kabunna tobakon ang tobak. Kamu akan mendaki jalan tingkat demi tingkat kehidupan. Karena surga itu ada di atas. Arsy Allah ada di atas. Dan surga yang paling tinggi yang diminta ya. Surga apa bun? Ayah? Surga Firdaus. Jangan bilang aku emperannya aja kagak apa-apa. Berarti usahanya dikit, ibadahnya asal-asalan. Jadi kalau yang diminta bukan emperannya surga. Emang iya sih di emperannya juga udah enak, tapi jangan minta, kata Rasulullah, mintanya adalah minta yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Dan yang akan menjadi sahabat kita mulai dari dunia masuk ke dalam kubur. Ini perjalanan berikutnya kan masuk kubur dulu bun, ayah, bener gak? Di dalam kubur kagak ada yang nemenin. Kalau belum punya temen, cari dari sekarang. Bener nggak? Udah punya belum teman yang soleh-solehah? Kalau belum, cari dari sekarang. Kenapa? Siapa tahu teman yang soleh dan solehah itu nanti akan mendoakan kita untuk bisa ngajak kita masuk ke surganya Allah. Tapi teman yang abadi adalah Al-Quran. Akan menemani kita ketika kita di dalam kubur. Kemudian ketika kita dibangkitkan, dia akan menaungi kita. Kemudian perjalanan menuju kepada Allah, dia akan membimbing kita melewati semuanya sampai kepada Allah. Akhirnya sampai selesai perhitungan hisab, maka orang-orang yang bersama Al-Quran akan dikumpulkan dan akan diantar ke surganya Allah. Saya kasih ayat satu lagi ya, surat Az-Zumar ayat 73. Ini surat untuk kita, ayat untuk kita semuanya agar kita termotivasi. Tadi yang katanya mau masuk surga. Ayah sama bunda boleh lihat dulu ya. Tes. Kedengeran gak ya? Dengar. Surat Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, akan diantar orang-orang yang bertakwa kepada Allah ilal jannati zumaro, ke dalam surga secara berombongan. Mudah-mudahan kita jadi satu rombongan ya ayah sama bunda, untuk nanti diantar ke surganya Allah. Mau? Mau kita satu rombongan semuanya ya?
hatta beneran ya? Ada yang nggak mau ikut rombongan? Tadi udah bilang katanya mau masuk surga, berarti harus ikutnya rombongan. Jadi masuk surga itu nanti diantar dulu. Setelah perkara hisab semuanya selesai, yang nemenin adalah Al-Quran, maka orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah adalah orang-orang yang nattaqau rabbahum, yang bertakwa kepada Rabbnya, yang patuh sama Allah. Disuruh baca Quran baca, disuruh hafalin Quran hafalin, disuruh diperintahkan berbuat baik, dilarang ini nggak dikerjakan, diperintahkan yang ini dikerjakan. Itu namanya takwa. Jadi takwa itu nggak ngeyel, nggak jawab sami'na wa ata'na. Itu jawabannya orang-orang yang bertakwa. Setiap ada perintah dari Allah, tadi bilangnya susah, sekarang udah tahu jadi mudah. Maka insya Allah Allah yang memampukan kita untuk bisa hafal Quran. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaru, akan diantar orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya ke dalam surga secara berombongan. Hatta iza ja'uha, apabila dia telah sampai, ja'uha wa futihat abwabuha, dan terbukalah, udah sampai di depan pintu surga, terbuka pintu surganya, pintu-pintu surga terbuka. Wa qala lahum khazanatuha, maka berkatalah para malaikat penjaga surga. Apa yang dikatakan oleh malaikat penjaga surga? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat datang di surganya Allah. Untuk kalian semua yang masuk surga, kalian keren banget semuanya, hebat, berbahagialah. Yuk masuk ke dalamnya dan tinggallah di dalamnya selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan satu ayat surat Al-Kahfi dan satu ayat surat Az-Zumar ayat 73 insyaallah membuat kita menjadi bersaudara karena Allah, bersaudara dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan ayah sama bunda mau belajar satu demi satu ayat Allah sampai Allah jemput kita. Insya Allah kita akan masuk satu rombongan diantar ke surganya Allah. Baik, terakhir surat Al-Kahfi ayat 1 sama-sama ta'awuz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab Al-Quran dan tidak menjadikannya bengkok. Menghafal Quran mudah, semudah tersenyum. Takbir, Allahu Akbar. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini insya Allah berkah, bermanfaat buat saya, buat kita semuanya, buat ayah sama bunda yang ada di Masjid An-Nur. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Ditunggu kesediaannya untuk mau ikut belajar bersama kami semuanya, karena ini juga teman-teman yang belajar di kelas online semuanya. Bunda sama ayah bisa mulai dari jam 5 pagi sampai dengan jam setengah 8. Ada 2 kelas. Kelas bersama Usbab jam 5, kemudian kelas bersama Umi jam setengah 7 sampai setengah 8. Jadi jam 5 sampai jam 6 itu kan kalau di sini udah selesai ya, sholat subuhnya ya. Insya Allah nanti jadi bisa belajar masing-masing di rumahnya sendiri-sendiri. Satu demi satu ayat dipahami dan insya Allah bisa diamalkan nantinya. Mohon maaf lahir batin ayah sama bunda, terima kasih banyak untuk
kebahagiaannya menerima kami di masjid ini. Mudah-mudahan kita insya Allah satu rombongan semuanya masuk ke surganya Allah. Kita raih cintanya Allah dengan Al-Quran. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Edmunda.